Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya terus berdoa dan berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini, ternyata di sisi lainnya juga mengajarkan kepada kita tentang 3M, yaitu satu standar yang harus kita lakukan dan menjadi satu kebiasaan baru bagi kita untuk melakukannya, agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19, tetapi juga akan membuat kita tetap terjaga dengan baik dan tetap sehat, yaitu dengan 3M. Tetap mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Tapi hari ini saya mau membagikan kepada Anda semua bukan 3M, tetapi 4M. 4M yang akan membuat kita, membuat hubungan dalam kehidupan kita itu tetap terjaga dengan sehat dan tetap baik. Baik hubungan kita dengan Tuhan ataupun hubungan kita dengan sesama. Saudara dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita menjalani hidup ini, kita hidup berada berdampingan dengan orang lain, entah itu di tengah keluarga kita, entah itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita berjemaat bergereja, ataupun di tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan pendidikan di mana kita studi atau sekolah dan lain sebagainya. Kita tinggal hidup berdampingan dengan orang lain, dan tentu saja hal itu juga bisa membuat kita mengalami yang namanya gesekan. Entah orang lain kemudian membuat kesalahan kepada kita, ataupun kita membuat kesalahan kepada orang lain. Hanya persoalannya adalah respon kita terhadap semuanya itu sangat menentukan apakah membuat hubungan itu menjadi lebih baik atau semakin renggang dan rusak. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini dalam kehidupan kita tentang 4M dari Daud. Mazmur pasal 51 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua saya akan bacakan bagi Anda semuanya. Lembaga Alkitab memberikan judul pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Tentu saja kita semua tahu tentang kisah dari Daud ketika dia melakukan satu kesalahan dan pelanggaran dalam hidupnya terhadap Tuhan, yaitu ketika dia menghampiri Batseba dan kemudian melakukan satu tindakan yang salah dan keliru, dan tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan kemudian dia juga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Uria, yaitu suami dari Batseba. Dan hal ini tentu saja mendukakan hati Tuhan. Hal ini menyakiti hati Tuhan. Hal ini membuat Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur dan mengingatkan Daud. Karena sampai waktu itu Daud belum sadar akan kesalahan dan pelanggarannya. Saudara dikasihi Tuhan, maka pada waktu itu ketika Nabi Nathan menegur Daud, bagaimana respon Daud sehingga kemudian Tuhan memulihkan hidupnya? Ketika Tuhan menegur dia, maka Daud kemudian menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Tuhan, dan kemudian dia mau memperbaiki dengan menerima konsekuensi dan mau menjalankannya untuk memperbaiki situasi yang ada. Nah, hal inilah juga yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita, 4M. Menyadari, mengakui, meminta maaf, dan mau memperbaikinya, supaya dalam kehidupan kita hubungan itu tetap terjaga dengan baik dan tetap sehat. Hanya persoalannya memang menyadari, mengakui, dan meminta maaf itu bukan perkara mudah, tapi bukan berarti perkara yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Asal Anda dan saya mau dengan kerendahan hati mau menyadari dan mengakuinya, kita pasti bisa. Persoalannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Seringkali kita terjadi pergulatan dalam badan kita. Secara manusiawi apalagi, kita merasa ego kita. Karena seringkali kita walaupun sudah salah, tetapi karena ego kita merasa benar. Itu sebabnya hal itu kemudian membuat kita tidak mau bersedia untuk meminta maaf, sekalipun kita salah. Apalagi kalau kita berbuat kesalahan kepada orang yang usianya jauh lebih muda. Ketika orang tua berbuat salah kepada anaknya, ketika atasan berbuat salah kepada bawahannya, kita malu, gengsi untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Namun hari ini kita perlu belajar. Kalau Anda dan saya tetap menyimpan dosa, kesalahan dan pelanggaran, itu hanya membuat kita rugi sendiri. Kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan sukacita di tengah kehidupan kita.
Sebab itu respon hati kita dan sikap kita akan sangat menentukan apakah kita akan dipulihkan atau tidak. Apakah hubungan itu akan diperbaiki atau sebaliknya akan makin rusak dan terputus. Sebab itu kita perlu respon cepat dalam hidup kita. Segera dan selesaikan. Seperti halnya Daud, begitu ditegur, diingatkan, dia langsung bersegera menindaklanjuti hal itu. Dan dia tidak menunda-nunda, dia langsung mengakui di hadapan Tuhan akan segala pelanggarannya dan dia meminta maaf kepada Tuhan. Dan dia bersedia untuk memperbaiki itu semuanya. Itu sebabnya Tuhan kembali memulihkan hidupnya. Dan Tuhan memakai dia menjadi alat bagi kemuliaannya. Maka kita perlu belajar juga sama. Ketika kita berbuat salah terhadap Tuhan ataupun terhadap orang lain, jangan keraskan hati kita. Jangan kita menjadi orang yang tinggi hati. Turunkan ego kita. Dan kita mau belajar untuk mau rendah hati. Untuk kita mau mengakui, meminta maaf dan berkata, saya ngaku saya salah, saya minta maaf. Walaupun mungkin bukan hal yang mudah. Bahkan kalau sekalipun kita melakukannya dengan gemetar, Anda adalah orang yang paling berani. Mengapa? Karena tidak mudah. Tidak semua orang mau melakukannya. Tidak semua orang berani melakukannya. Tapi mari kita belajar. Ketika kita dengan rendah hati mau belajar untuk menyadari, mengakui dan meminta maaf dan memperbaikinya, maka itu akan memulihkan kembali baik hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Itu juga akan mengakhiri perseteruan yang ada. Itu juga akan memulihkan hubungan kita. Hubungan yang tadinya renggang itu bisa menjadi erat kembali. Hubungan yang tadinya mungkin terputus itu bisa disambung kembali. Hubungan yang tadinya rusak itu bisa dipulihkan dan diperbaiki kembali. Kalaupun kita minta maaflah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Demikian juga ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, pastikan juga kita memberikannya dengan ketulusan hati, sehingga sungguh-sungguh kita memaafkannya. Sehingga kita tidak kemudian terikat dengan kepahitan, dengan kecewaan dan luka hati, tapi kita mengalami pemulihan di tengah hati kita. Dan memulai kembali satu kehidupan yang lebih baik lagi. Mari belajar lakukan 4M ini, sehingga Anda dan saya terus mengalami hal yang indah di tengah kehidupan kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.